Halo semua siswa kelas 6 di seluruh Indonesia. Kali ini kita masih belajar di tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan, pada subtema 3, bersatu kita teguh, dan pembelajaran ketiga. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, mengenal permainan rangku alu. Yang kedua, memahami cara melestarikan hewan dan tumbuhan. Dan yang ketiga, mencari informasi penting dalam bacaan. Untuk memulai pembelajaran, mari kita lihat gambar ini. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah permainan rangku alu. Permainan tradisional yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Dalam permainan ini dibutuhkan keterampilan yang baik. Dalam permainan ini dibutuhkan alat untuk menunjang permainan, yaitu 4 buah bambu dengan panjang yang sama. Di permainan ini dibutuhkan 2 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu sebagai pemain dan kelompok yang kedua sebagai penjaga. Tugas penjaga adalah menggerakkan bambu. Kemudian tugas pemain adalah melompat melewati bambu supaya tidak sampai terjepit. Demikian penjelasan dari permainan rangku alu. Berikutnya, yaitu cara melestarikan hewan dan tumbuhan. Banyak langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan di Indonesia. Salah satu cara yang digunakan pemerintah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan di Indonesia adalah dengan cara membuat taman nasional. Ada beberapa taman nasional yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Taman Nasional Ujung Kulon. Ini berada di Ujung Kulon. Kemudian yang kedua adalah Taman Nasional Komodo. Taman ini berada di Pulau Komodo. Taman Nasional selain melindungi hewan, juga tetap melestarikan tumbuhan. Taman Nasional ini dirancang bisa untuk dikunjungi sebagai tempat rekreasi atau tempat wisata. Selain itu juga digunakan untuk tempat penelitian. Cara yang kedua yaitu dengan membuat cagar alam. Cagar alam fungsinya hampir sama dengan Taman Nasional, yaitu melindungi tumbuhan dan hewan langka di lingkungan yang dibuat cagar alam. Hanya saja yang membedakan adalah cagar alam tidak boleh dikunjungi untuk kepentingan wisata ataupun penelitian. Langkah selanjutnya yang dilakukan pemerintah adalah membuat Suaka Margasatwa. Suaka Margasatwa digunakan untuk melindungi hewan dan tumbuhan langka. Di antaranya yaitu badak Jawa, harimau Sumatera, dan sebagainya. Yang keempat yaitu membuat hutan lindung. Hal ini digunakan untuk melindungi dan melestarikan tumbuhan. Fungsi pokok hutan lindung adalah sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah. Tahukah kalian nama bendera negara Indonesia? Ya, Sangsaka Merah Putih. Oke, mari kita baca teks berikut. Sangsaka Merah Putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Warna merah putih memiliki makna merah berarti berani dan putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya sangat penting dan saling melengkapi. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, pada tahun 1945. Bahan bendera tersebut terbuat dari katun Jepang dengan ukuran 276 cm x 200 cm. Sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Karena usianya yang sudah tua, Sangsaka Merah Putih tersebut
terakhir kali berkibar pada tahun 1969. Bendera disimpan di Museum Nasional. Pemerintah kemudian membuat bendera duplikat dengan ukuran 300 cm x 200 cm. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan selamat belajar. Jangan lupa untuk tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa.